Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan salat malam ya. Sungguhnya di antara ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah berkhulwat ma Allah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang berkhulwat bersama Allah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil. Di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang dia bersendirian mengingat Allah, dia mengingat Allah dalam kondisi bersendirian. Fafadat ainah, maka dia pun menangis. Di sini Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan. Seorang yang sedang berkhulwat bersama Allah sendirian, kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berkhulwat berdua-duaan dengan Allah ini perkara yang dituntut dalam syariat. Karenanya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk i'tikaf di akhir bulan Ramadan. Tidak lain adalah agar kita bisa berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun penuh kita sibuk dengan berinteraksi dengan manusia, maka sisihkan waktu ya. Agar kita di 10 hari terakhir perbanyak waktu untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang i'tikaf, beliau mengatakan hakikatul i'tikaf, dan hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Itu memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu melatih diri untuk berkhulwat. Sampai-sampai para ulama di antara Imam Ahmad merajihkan bahwasanya tatkala i'tikaf jangan banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan ditiadakan pengajian. Ya. Para Imam Malik rahimahullah kalau sudah masuk bulan Ramadan dia berhentikan pengajiannya supaya apa? Supaya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul karena Allah, kita semua paham, berkumpul itu mengikuti pengajian, ya, ada acara pengajian, ada acara dakwah, ada acara membantu anak yatim, membantu orang terkena musibah, berkumpul karena Allah. Tapi Allah juga, Nabi juga berkata, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena apa? Karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya setelah mereka bersama-sama karena Allah, mereka juga harus berpisah karena Allah. Masing-masing harus sibuk dengan ibadahnya, harus ngaji, khulwat sama Allah Subhanahu wa taala, harus salat malam sendirian. Terus-terusan bersama kawannya, kapan dia bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya seorang harus menyisihkan waktu untuk bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhulwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam
radhiyallahu anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, "Ya ayyuhan nas afshus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. "Wasilul arham." Dan sambunglah silaturahmi. "Wa ta'imut ta'am." Dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan tidak akan menemani kita di kuburan, ya. Padahal suami kita berkata, "Aku akan menemanimu hidup dan mati." Begitu sudah mati, dia kawin lagi. Itu kenyataan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayit salas." 3 perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara ikut, yang 2 pulang, yang 1 menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Mungkin dia diantar pakai mobil, mungkin ada pembantunya, budaknya, antar dia, istri dan anaknya. Begitu dia dikuburkan, semua pergi meninggalkannya. Tinggal dia sendiri dalam. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah, repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan, kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzakh. Dia repot di alam barzakh. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhulwat dengan Allah, ya, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh meskipun kita sendirian. Meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Masalahnya kita di alam barzakh bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzakh. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah 1000 tahun lebih dalam alam barzakh, mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Nah, hidup ini cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya, kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik teman adalah
salat malam. Sebaik-baik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan berkhulwat dengan HP di malam hari. Kalau lihat macam-macam, bertualang, tahu-tahu menjelang subuh. Dosa-dosa bertumpuk-tumpuk. Waliyadzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, salat malam adalah ciri orang-orang soleh. Karena untuk bisa Qiyamul Lail tidak gampang. Banyak kelezatan yang harus dia lawan. Ya. Bangun malam, jam 3, setengah 4, jam 2. Ya. Lagi di puncak-puncak lezatnya, tidur. Ya. Kita kalau dikasih makanan apapun, kalau udah ngantuk lebih enak tidur daripada makanan. Ada orang bilang saya, Ustaz makan di sana, waduh itu enak, tapi lebih enak tidur daripada itu. Kalau udah ngantuk lebih enak mana? Tidur paling lezat ya. Kemudian seorang bangun di tengah malam melawan rasa kantuknya. Dia bangun, dia paksakan dirinya bangun. Padahal kondisi lagi hujan ya. Udara lagi dingin, selimut ada di depan mata ya. Kalau tidur lanjut enak sekali Masya Allah. Tetapi dia lawan, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, subhanallah. Ya, ini ciri-ciri orang yang soleh. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam atau jarang salat malam terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Paham? Karena Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan, ya. Terus antum merasa soleh, maka hendaknya kesolehan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa soleh ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang soleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, hadza rajulun su' yatruku sunnatan sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza saqitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan. Kata Imam Ahmad, orang yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk. Bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh. Saqitul adalah tidak dipercayai lagi. Kenapa jika dia sengaja meninggalkan salat witir? Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, fa huwa rajulun su' wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, meninggalkan salat malam, adalah orang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Perkataan yang keras dari Imam Ahmad rahimahullahu taala.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan salat malam, kita dapati ternyata syariat salat malam ini adalah termasuk syariat yang awal-awal Allah syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muzammil. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Muddatsir, kemudian di antaranya awal-awal adalah surat apa? Al-Muzammil. Yang di awal surat Al-Muzammil tersebut perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di awal-awal Islam, masih di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal dakwah. Wahai orang yang berselimut, dan ini kata dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang-orang Arab, ini panggilan lembut. Tatkala orang ingin memanggil seorang, maka orang memanggil dari kondisi dia tatkala itu, ya. Itu menunjukkan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil. Waktu itu Nabi sedang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam engkau kecuali sedikit malam tidak salat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Salatlah setengah malam, bayangkan, setengah malam Nabi disuruh apa? Salat. Baru jadi nabi sudah disuruh salat setengah malam. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurang dari setengah. Taruhlah sepertiga. Kurangi sedikit dari setengah. Au zid alaihi, atau tambah dari setengah. Allah tidak mengatakan tambah setengah sedikit, tidak. Tapi waktu kurang kata Allah setengah malam atau kurangi sedikit dari setengah malam. Au zid alaihi, atau tambahkan, tambah bebas mau berapa lama. Wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an di malam hari. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan kepada engkau ayat-ayat itu merupakan perkataan yang berat. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya salat malam, baca Quran di malam hari itu lebih khusyuk dan lebih tepat. Jadi rupanya surat ini, surat Al-Muzammil, ini turun di awal-awal Islam dan menjelaskan tentang disyariatkannya salat malam. Bahkan salat malam di awal-awal Islam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu berlangsung kalau tidak salah sampai setahun. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis nomor 746. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dia berkata kepada seseorang, "Alasta taqra ya ayyuhal muzammil? Bukankah kau baca surat ya ayyuhal muzammil?" Orang itu berkata, "Qultu bala." Tentu saya baca surat tersebut. Saya tahu surat tersebut. Aisyah berkata, "Fa innallaha azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah." Di awal surat ini Allah wajibkan salat malam. Jadi benar kewajiban salat 5 waktu turun tatkala atau diwajibkan tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mungkin sekitar tahun ke-11 kenabian, setelah 11 tahun Nabi berdakwah atau 10 tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan salat 5 waktu. Nah, sebelum diwajibkan salat 5 waktu, apakah kaum muslimin sejak awal Islam sudah salat? Iya, mereka salat. Mereka apa? Salat. Dan di antara yang mereka lakukan adalah salat malam. Aisyah berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah." Allah wajibkan salat malam berdasarkan ayat-ayat pertama dari surat Al-Muzammil. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Maka Nabi dan para sahabatnya salat malam selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha 12 syahran fis sama. Adapun akhir dari surat Al-Muzammil yang menunjukkan salat malam tidak wajib lagi, Allah tunda menurunkannya sampai setahun. 12 bulan. Di akhir surat Al-Muzammil Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Maka ayat ini memansuhkan ayat yang pertama sehingga salat malam tidak jadi wajib lagi tetapi menjadi sunnah. Kemudian kata Aisyah, hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfifa. Sampai di akhir surat Allah turunkan keringanan.
fasara qiyamul laili tatawwuan ba'da fardhah. Jadilah salat malam itu jadi hukumnya sunnah, sebelumnya ada hukumnya apa? Wajib. Jadi ini menunjukkan salat malam ini bukan syariat yang gampang, tapi dia syariat bahkan pernah wajib, para sahabat pernah setahun penuh wajib salat malam. Setelah itu kemudian didirikan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Muzammil ini, surat Al-Muzammil dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekalnya seorang dai. Dan kita tahu a'zamud du'at, dai yang paling hebat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di siang hari Nabi akan berdakwah dan Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam gangguan dan cobaan, gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Arab. Maka Nabi harus punya bekal. Dia harus charger imannya di malam hari. Di antara hal yang paling kuat mencharger imannya agar besok dia bisa tegar berdakwah, agar besok dia bisa bersabar adalah dengan salat apa? Salat malam. Makanya surat Al-Muzammil dikatakan sebagai Zadud Da'iyah. Bekal seorang dai. Dan itu juga bekal bagi kita setiap muslim. Kita sekarang di setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar. Kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi ya cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk salat malam. Dia charger imannya, ya. Dia kuatkan imannya. Besok dia akan menghadapi banyak ujian, besok dia akan menghadapi banyak tantangan. Karenanya salat malam adalah bekal yang paling utama bagi seorang muslim, ya. Dalam salat malam tersebut kita bangun malam rasa kantuk, dekat kepada Allah. Kemudian kita baca Al-Qur'an, lebih khusyuk, lebih tartil, ya, lebih ikhlas. Itu semua didapatkan bagi orang yang bangun salat malam. Baik. Adapun keutamaan salat malam yang lain, banyak keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat. Allah menjelaskan mereka adalah penghuni surga. Kemudian Allah memuji mereka, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air yang keluar di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di surga mereka mengambil, meraih anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang bertakwa yang masuk surga dalam kenikmatan, mengambil anugerah, nikmat dari Allah, tiada putus-putusnya di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Siapa mereka ini? Kata Allah, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka tidak banyak tidur mereka. Mereka bangun di tengah malam, kemudian mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Tatkala di ujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Ini ciri-ciri penghuni surga. Jadi mereka tidak tidur pula semalam suntuk, tidak. Mereka sisihkan waktu untuk bangun malam, mereka salat, dan setelah mereka salat mereka tidak ujub, mereka beristighfar. Tidak merasa hebat, saya sudah salat malam, yang lain tidak salat. Tuh, lihat, WA-nya orang semua terakhir dilihat. Saya terakhir dilihat jam 2, coba. Nonton bola. Ini tidak ujub, setelah salat malam pun dia tidak ujub. Di ujung salat malam, setelah salat malam dia beristighfar di waktu sahur. Dia tahu dia pasti banyak kekurangan. Dia tahu dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Ini ciri penghuni surga. Ternyata salat malam adalah sebab utama masuk surga.
Maka waktu Allah sebutkan tentang dalam surat Az-Zariyat ini tentang sifat penghuni surga, Allah sebutkan sifatnya paling pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka malam hari tidak tidur pulas, hanya tidur sebentar, dan mereka salat apa? Salat malam. Sifat pertama yang Allah sebutkan. Ya. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat yang lain tentang mereka ini. Tetapi sifat pertama yang Allah sebutkan dari para penghuni surga ini adalah salat malam. Demikian juga Allah sebutkan penghuni surga dalam ayat yang lain, dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tatajafa junubuhum, bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun salat malam. Apa yang mereka lakukan? Yad'una Rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka salat malam, mereka berdoa dengan khaufan wa tama'a, dengan cemas dan berharap. Mereka tidak ujub, tidak merasa mereka orang hebat. Mereka masih khawatir mereka masuk neraka, tapi mereka berharap mereka masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ternyata di siang hari mereka berinfak. Jadi mereka ini menggabungkan ya hubungan dengan manusia, mereka baik, mereka berinfak, bersedekah, hubungan dengan Allah, mereka bangun di malam hari untuk salat malam. Dan seharusnya demikian seorang yang soleh. Hubungan sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama tetangganya baik, sama orang tuanya, sama anak-anaknya, hubungan dengan Allah juga baik. Dua-duanya dia perhatikan. Hubungan ke atas dan hubungan di antara manusia. Kata Allah, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang nikmat surga yang disiapkan bagi mereka yang akan membahagiakan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Allah sebutkan, gara-gara mereka salat malam ini Allah masukkan mereka dalam surga. Dan Allah akan siapkan kenikmatan yang mereka tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena mereka waktu salat malam mereka tidak ada yang tahu nikmat tersebut, tidak ada yang tahu ibadah yang mereka lakukan. Mereka diam-diam, mereka salat malam, maka demikian juga Allah akan mengejutkan mereka dengan nikmat yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini isyarat bahwasanya salat malam harus dikerjakan dengan apa? Keikhlasan. Jangan ujub, jangan bangga kalau sudah salat malam, jangan merasa soleh kalau sudah salat malam. Jangan bilang-bilang orang lain kalau salat malam, ya. Jangan tulis di status, alhamdulillah malam ini dengan kekuatan dari Allah aku bisa salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikanku hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepadaku ikhlas. Ini ikhlas yang cerita sana sini. Tulis di status, qadarullah malam ini saya hanya bisa salat setengah jam. Terus komentar di bawah, biasanya berapa lama om? Biasanya, ini yang dia tunggu-tunggu. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Biasanya saya 1 jam, Masya Allah. Jadi jangan sombong, sembunyikan amalan anda. Ayat pertama, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah salat malam, di ujung malam mereka beristighfar. Berarti mereka tidak ujub. Mereka tahu mereka punya salah dalam salat malam. Bagaimanapun mereka beribadah pasti punya kekurangan. Ayat kedua yang tadi saya baca, mereka sembunyikan salat malam mereka. Tidak ada yang tahu. Orang sering bertanya, Ustaz bagaimana cara kita bisa ikhlas? Saya sering jawab, bahwasanya di antara hal yang memudahkan anda untuk ikhlas, untuk belajar cuek dari komentar manusia, salat malam. Kenapa orang semua sedang tidur? Apa komentar yang anda harapkan dari mereka? Satu ngorok, satu mimpi, satu kemana ya. Sudah nanti salat malam. Di situ anda akan konsen menunggu komentar Allah Subhanahu wa taala. Anda akan konsen yang perhatikan anda cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidur. Sallu bilail wa nasu niyam. Salatlah engkau tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini 2 ayat yang menjelaskan tadi saya sebutkan tadi
Satu dalam surat Az-Zariyat, satunya dalam surat Alif Lam Mim Sajdah. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya sebab utama masuk surga adalah apa? Salat malam. Tetapi salat malam yang tidak disertai dengan ujub dan salat malam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, Allah menjelaskan bahwasanya salat malam adalah bukti orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu harus beramal. Di antara bukti ilmunya benar, dia beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah sama orang-orang musyrikin dengan orang yang di malam hari qanitun ana al-lail, bangun di malam hari, di tengah malam, sajidan wa qa'iman, dia salat, dia berdiri, dia sujud, dia berdiri, dia sujud, dia berdiri, dia sujud. Yahdharul akhirah, dia takut dengan azab neraka jahannam, wa yarju rahmata rabbi, dan dia berharap rahmat Rabbnya. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Itu tidak sama. Dan ini dalil yang kuat bahwasanya ilmu itu mengkonsekuensikan amal. Kalau Anda punya ilmu, Anda yakin ada hari akhirat, Anda yakin ada hari akhirat, Anda yakin ada azab di neraka jahannam, Anda akan termotivasi untuk beramal soleh. Di antara bukti seorang itu benar-benar mengamalkan ilmunya, dia sholat malam. Makanya setelah Allah menyebut tentang amal soleh, sholat malam, Allah akhiri dengan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat juga memuji orang-orang yang sholat malam. Tengah malam mereka bangun, mereka salat, berdiri, mereka sujud, mereka baca Quran, mereka menangis, mereka berharap, mereka takut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam, di akhir surat Al-Furqan Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman yang mereka masuk surga. Ya. Kata Allah di akhir ayat setelah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan surga akibat kesabaran mereka. Karena mereka sabar, mereka masuk surga. Dan sabar itu sebagaimana sering dijelaskan oleh para ulama, ada 3. Orang biasanya hanya terfokus pada kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu benar, itu termasuk kesabaran. Tapi ada 2 kesabaran yang lain. Kesabaran dalam menghindarkan diri dari maksiat. Kesabaran dalam menundukkan pandangan. Kesabaran tidak makan yang haram. Ini kesabaran meninggalkan maksiat. Dan juga ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Itu juga butuh kesabaran. Silaturahmi butuh kesabaran. Berbakti kepada orang tua butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran. Salat malam butuh apa? Kesabaran. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka adalah salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan seterusnya. Waktu Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi hauna, dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang menghina mereka, yang mengejek mereka, mereka balas dengan salama, dengan kata-kata yang baik, tidak diambil hati oleh mereka, tidak dijadikan dendam oleh mereka. Kemudian kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di malam hari mereka sujud dan berdiri, mereka salat. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau Anda ingin menjadi ibadur Rahman, harus salat malam.
Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Jadi salat malam butuh apa? Kesabaran. Butuh kesabaran. Continue, kesabaran dan semuanya. Ini ayat-ayat di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, juga datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Di antaranya tadi hadis yang sudah lewat, kita sebutkan tadi, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan, tradisi, kegiatannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabb wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah mendekatkan kalian kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang kalau salat malam dosa-dosanya terhapus. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah seorang dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya saya dikatakan tadi surat Al-Muzammil dikatakan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Nah, kalau malam hari dia charger imannya dengan salat malam, bermunajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dia tidak mudah untuk terpancing bermaksiat. Dia lebih mudah untuk menundukkan pandangan, dia lebih mudah untuk tidak berdusta. Dia lebih mudah untuk menghindarkan dirinya dari sogokan, dari gangguan wanita, dari gangguan macam-macam. Kenapa? Dia sudah charger imannya dengan pengisian iman yang luar biasa. Jadi benar kata Nabi, wa manhatun lil itsm, bahwasanya salat malam itu menjauhkan hamba dari dosa. Di antara keutamaan salat malam dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata, ni'mar rajulu Abdullah, ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli minal lail. Kata Nabi mengomentari Ibnu Umar, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam. Subhanallah. Setelah mendengar itu, Ibnu Umar terus salat malam. Kenapa? Dia ingin menjadi lelaki terbaik. Maka Anda kalau ingin menjadi lelaki terbaik, salat malam. Sejauh mana Anda perhatian dengan salat malam, sejauh itu Anda akan menjadi lelaki terbaik. Dan yakinlah ikhwan, yakinlah, ini kaidah selalu diwasiatkan di antara para salaf. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan Anda dengan manusia yang lain. Itu urusan Allah. Yang penting Anda hubungannya baik dengan Allah. Tatkala tidak ada orang yang lihat, Anda bangun, Anda salat, munajat kepada Allah. Setiap hari seperti itu, yakinlah hubungan Anda, urusan dunia Anda, Allah yang atur. Aslih fima bainaka wa bain Allah, yuslihullah fima bainaka wa bain nas. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia yang lain. Baik. Jadi setelah Ibnu Umar mendengar hadis tersebut, Salim berkata, "Fakana la yanamu minal lail illa qalila." Setelah mendengar perkataan Nabi, maka sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah Ibnu Umar tidur kecuali hanya sedikit. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini. Beliau berkata, "Fa muqtadha hadzal hadis anna man kana yaqumul lail yusafu bi annahu ni'mar rajulu." Konsekuensi dari hadis ini, maka barang siapa yang salat malam, maka dia disifati dengan ni'mar rajulu, yaitu lelaki terbaik. Lelaki terbaik tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi terbaik di hadapan manusia, mungkin dengan harta banyak, mungkin dengan mobil mewah, mungkin dengan jabatan tertinggi, Anda menjadi lelaki terbaik di mata manusia. Tetapi bagaimana menjadi lelaki terbaik di sisi Allah? Dengan salat malam. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam silsilatil ahadits as-sahihah nomor 831, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril datang kepadaku." Faqala, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau kehendaki, pasti kau akan berpisah dengannya. Benar.
Siapapun yang kita cintai, kita akan berpisah dengannya. Cinta anak kita, cinta istri kita, cinta orang tua kita, pasti kita terpisah darinya. Entah dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Jadi saya ulangi kata Jibril kepada Nabi, Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah yang kau kehendaki, kau pasti akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau kehendaki, kau pasti akan meninggalkannya. Ini semua peringatan. Jangan berlebih-lebihan dengan dunia ini, kau akan meninggal. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai seorang, kau akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkanmu. Kemudian kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah yang kau kehendaki, kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mau maksiat, mau berbuat zalim, ada balasannya. Mau salat, baca Quran, ada balasannya, semuanya. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Anda senyum saja tercatat senyuman Anda. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu sedekah, Allah catat. Meskipun saudaramu tadi tidak balas senyuman, tidak apa-apa. Senyumanmu tercatat. Jangankan yang di dalam senyum, dalam hati kalau kita punya niat baik tercatat. Allah tahu. Ya. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Kita ngelirik sana sini, Allah catat. Silakan lirik yang kau kehendaki. Silakan lihat yang kau kehendaki. Kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kau sembunyikan di relung hati yang paling dalam, Allah catat, Allah tahu. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, kata Jibril kepada Nabi, wa'lam, wahai Rasulullah, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan harga dirinya, kemuliaannya juga adalah tatkala dia tidak perlu kepada orang lain. Semakin dia tidak perlu kepada orang lain, dia semakin mulia. Ya. Jadi perhatikan di sini kata Jibril kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Hafalah di sini. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Anda ingin mulia, salat malam. Dan di antara keutamaan salat malam itu adalah waktu yang sangat lezat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika seorang salat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Di sepertiga malam yang terakhir, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada hambaku yang minta ampun, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang memohon, aku akan kabulkan permohonannya. Ya akhi, subhanallah, apalagi yang kurang. Arhamur Rahimin, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha kaya. Turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang sangat fakir, sangat miskin, penuh dengan dosa. Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau ada orang kaya keluar dari rumahnya, kemudian mencari orang miskin. Tapi apa ada orang kaya seperti itu? Ini zat yang maha kaya, mendekatkan dirinya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus Anda tidak bangun di malam waktu yang sangat mulia tersebut. Anda masih ngorok, masih bermimpi, mimpi mau jadi orang kaya, bangun masih miskin. Mimpi dapat bidadari, bangun bidadari dunia istri. Ya, kalau Anda ingin mewujudkan mimpi Anda, bangun. Bangun dari mimpimu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah bisa hilang dengan salat malam. Ya akhi, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kekayaan ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Semuanya diatur oleh Allah. Kalau Allah ingin mengabulkan doamu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Atahza bid-du'ai wa tasdarihi, wa ma tadri bima sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan doa, kau mengejek doa, kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kelezatan dirasakan oleh orang yang salat malam. Dia bermunajat kepada Allah. Dia yakin Allah Maha mendengar ucapannya. Dia Maha yakin Allah melihat apa yang sedang dia lakukan. Wa taqallubaka fis sajidin. Tatkala dia sedang sujud, Allah melihat. Kemudian dia berlezat-lezat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Tawus heran, suatu hari Tawus bin Kaisan, salah seorang salaf, ya, dia melewati di rumah seorang, kemudian dia ngetuk pintu cari orang tersebut di waktu sahur, maka dikatakan orang itu sedang tidur. Maka dia heran, kok bisa di waktu sahur orang itu tidur? Kalau kita enggak heran, kita kok bisa di waktu sahur orang itu bangun? Kita heran ya. Ibarat kalau kita zaman sekarang, kok bisa lagi Piala Dunia jam 3 malam kamu tidur gimana? Final Piala Dunia kamu kok tidur ya? Kalau kita zaman sekarang seperti itu. Kalau para salaf dahulu, kok bisa jam 3:30, jam 4, waktu sahur orang tidak bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun mencari hamba-hambanya. Saatnya Anda bangun cari muka kepada Allah. Saatnya Anda bangun cari perhatian Allah. Saatnya Anda bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mengeluh sana sini. Ya fulan utang saya banyak, ya fulan saya enggak punya anak, ya fulan rezeki saya, usaha saya macet, ya fulan, ya fulan. Bangun malam ya akhi. Mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu." Aku memakai pakaian pengharapan. Orang-orang sedang tidur pulas. Wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu. Lalu aku bangun, aku salat malam, aku keluhkan kepada Rabbku apa yang aku dapatkan berupa kesulitan. Wa qultu ya uddati fi kulli naibatin wa man alaihi likashfi dhurri a'tamidu. Dan aku berkata, wahai zat tempat aku mengharap di setiap musibahku, zat yang aku bersandar untuk menghilangkan penderitaanku. Ashku ilaika umuran anta ta'lamuha. Ya Rabbku, aku mengeluhkan kepada engkau perkara-perkara yang kau sudah tahu tentang kesulitan-kesulitanku. Mali ala himliha sabrun wala jaladu. Sungguh aku tidak mampu memikul kesulitan-kesulitan tersebut. Waqad madatu yadi bidzulli mu'tarifan ilaika ya khairu man muddat ilaihi yadu. Aku telah mengadahkan kedua tanganku dengan mengakui kehinaanku. Wahai zat yang terbaik yang diarahkan kepadanya tangan-tangan. Oleh karenanya jangan lupa tatkala malam hari bangun salat malam minta kepada Allah, terutama sepertiga malam yang terakhir. Keluhkan permasalahan kita. Apa perkataan Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku ini hanya mengeluhkan penderitaanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ada masalah dia ngeluhkan kepada orang, ngeluh kepada ustaz, ngeluh kepada kawannya. Dia lupa untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk salat malam. Tapi berikut ini ada beberapa perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang salat malam ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin salat malam, jangan begadang. Jangan apa? Begadang. Tidur secukupnya, ngobrol secukupnya, keperluan secukupnya. Kalau ngobrol sama istri pun jangan lama-lama ya. Ngobrol sama istri jangan sampai 2 jam ngobrol ya. Setengah jam nyalakan weker, tereng, sudah waktunya tidur sayangku ya. Nyalakan alarm ya.
Jadi jangan kita pengen sholat malam. Kita jalankan sunnah. Kita ngobrol sama istri itu sunnah Nabi SAW, tapi kemudian kita tidur. Kalau ada kawan-kawan bikin janji bertemuan di malam hari, kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Ya. Kalau bisa dihindari, sebaiknya apa? Dihindari. Kalaupun harus bertemu dengan kawan-kawan setelah Isya, maka jangan lama-lama. Terlalu lama kita ngobrol, itu bawa kemudaratan bagi kita. Akhirnya kita bablas tidak sholat malam, bukan tidak sholat malam saja, bahkan subuh pun bablas. Kemudian kita sholat subuh jam 7 pagi. Jadi, supaya bisa sholat malam, jangan sering ngobrol di malam hari. Jangan. Usahakan segera cepat tidur. Kita manusia punya letih. Kalau kita tidur jam 11, jam 12, susah kita bangun malam. Itu manusiawi. Sering orang bilang, Ustaz, bagaimana cara saya sholat malam? Saya bilang, ente bangun jam berapa? Saya bangun pas azan subuh, Ustaz. Jam berapa? 4:20. Taib. Ente tidur jam berapa? Jam 10. Ya udah tinggal rubah. Tidur jam 9, bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kan gampang kan? Ya teorinya gampang, Ustaz. Kan sebenarnya kan gitu. Ente tidur jam 10, bangun jam 4:20, ya udah mundurin 1 jam. Ente tidur jam 9, bangun jam 3:20. Kan begitu logikanya. Ya sudah. Pertama susah tidur, saat paksa. Jadi kebiasaan nanti. Jadi kebiasaan. Ini repot. Sudah ngobrol sama kawan-kawan, pulang sudah ngantuk di rumah, murojaah WhatsApp lagi sebelum tidur. Ya, kapan mau tidur? Ya sudah, jelas bangun malam. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama agar bisa bangun malam, kalau malam jangan makan banyak-banyak. Ya. Karena kalau isi makan perut banyak, berat, akhirnya susah untuk bangun. Dan itu benar. Antum kalau makan banyak siang makan banyak-banyak. Malam jangan terlalu apa? Banyak. Saya makan sedikit Ustaz kalau malam. Iya, tapi 2 kali nambah. Ya sama aja. Jadi, apa namanya? Kalau mau bangun malam, jangan terlalu banyak makan malam. Ini penting bagi ibu-ibu yang pingin diet ya. Jadi, bangun malam kalau tidak makan, bagus. Tidak usah makan. Tidur, nanti jam 3 udah lapar bangun. Bangun, pingin sholat malam. Sekalian makan Indomie. Misalnya. Jadi, di antara hal yang membantu kita untuk bisa bangun sholat malam, jangan kekenyangan di malam hari. Ya. Kemudian, yang ketiga, pasang waker, pasang alarm. Ya, pasang alarm. Kalau nanti punya HP, nanti pasang alarm. Jam 3.15. Pasang langsung 3 alarm. Jam 3.10, jam 3.15, jam 3.25. Jadi kalau satu enggak berhasil bangun, bunyi yang kedua enggak berhasil bangun, bunyi ketiga enggak berhasil bangun, berarti setan kencingi telinga antum. Masa 3 kali bunyi enggak bangun-bangun. Insyaallah bismillah pasang alarm ini membantu kita ya. Kita suruh istri kita bangunkan kita agak susah. Ya, udah kita pasang alarm sendiri. Kalau bisa ente punya HP 2, pasang dua-duanya ya. Ya, telinga kanan sama telinga kiri ya. Bikin suara yang menyibukkan, yang menjengkelkan, suara apa? Tungtang pokoknya apa yang bikin antum bisa bangun. Ini di antara hal yang membantu antum bisa bangun malam. Nanti kalau sudah terbiasa tidak perlu alarm lagi, terbangun sendiri ya. Kemudian yang berikutnya yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, sebelum tidur niatkan mau sholat malam. Dan itu yang lebih membantu daripada yang sebelum-sebelumnya. Antum niat sholat malam, punya azam, insya Allah akan bangunkan. Dan di antara faedahnya kalau kita berniat sholat malam, seandainya kita tidak bangun, tetap dicatat sholat malam. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma li yusalliya minal lail, faghalabatu ainuhu hatta yusbiha kataballahu lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih." Subhanallah, hadis yang indah. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat untuk bangun malam, salat malam, kemudian ternyata dia ketiduran, ghalabatu ainuhu, dia ketiduran sampai pagi hari, sampai salat subuh, maka kataballahu lahu ma nawa, Allah catat apa yang dia niatkan, pahala salat apa? Malam. Dan wa kana naumuhu, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Seakan-akan Allah bilang, ya udah, kamu lagi capek, tidur aja, pahala salat malam tetap dikasih. Enak atau tidak?
Tapi jangan tiap hari begitu, jangan. Ini sesekali, artinya sebenarnya orang terkadang tidak mampu, terkadang dia kebablasan. Dia biasa sholat malam, tahu-tahu ada keperluan malam hari, tidur malam, dia niat, ya Allah saya ingin sholat malam, tahu-tahu bangun subuh. Itu berarti Allah lagi kasihan sama ente. Allah kasih sedekah, nih sedekah tidur, sholat malam tetap dapat apa? Pahala. Ya. Paham? Jadi niatkan untuk sholat malam. Kalau itu merupakan kebiasaan antum, meskipun antum ketiduran, tetap dapat pahala sholat malam. Yang penting niatkan sebelum tidur. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kemudian bangun malam, ya. Jangan lupa doa bangun tidur. Setelah itu antum mulai salat malam, maka salat malam dibuka dengan 2 rakaat yang ringan, ya. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kalau salah seorang dari kalian bangun malam, hendaknya dia buka salatnya dengan 2 salat yang ringan. Kalau kita bilang ini semacam pemanasan, yang penting antum nyambung dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 2 rakaat yang ringan, baru kemudian antum salat dengan salat yang panjang. Dan itulah yang sunnah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara sunnah yang antum perhatikan, jangan lupa bangunkan istri untuk salat malam. Ya, sebagaimana hadis yang sudah dikenal oleh antum sekalian, ya, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa sallat fa in abat nadhaha ala wajhiha alma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Setelah itu dia bangunkan istrinya untuk salat. Kalau istrinya tidak mau salat, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun untuk salat. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, di malam hari dia bangun fa salat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat fa shalla. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun salat, nadhahat ala wajhil ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Dan ini perlu kerjasama antara suami dan istri. Maka sebelum tidur, ya, bikin deal dulu, ya, sama istri. Sayang, nanti jam 3:30, jam 3 saya bangunkan, ya. Siapa yang duluan bangun, bangunkan, ya. Tanda tangan, kemudian apa? Tidur. Sambil sebelum tidur siapkan gayung di samping. Ya. Jadi gitu. Siapkan gayung, 1 gayung di sebelah kiri kita, 1 gayung sebelah kanan istri kita, ya. Siapa yang duluan bangun, langsung bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, percikan air. Mas. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pasti bangun kalau Nabi bilang percikan, ya, bukan mengguyur, ya. Kemudian suami juga bangunkan istri. Sayang, bangun sayang. Percikan dengan kata-kata yang lembut sambil dipinjit, sambil dielus-elus dahinya, sambil dicium keningnya, ya, sambil dipijit-pijit kakinya. Sayang, bangun sayang. Doain anak-anak sayang. Utang kita masih banyak sayang. Listrik belum bayar sayang. Kalau enggak bangun-bangun lagi, besok saya poligami sayang. Dia pasti bangun, ya. Jadi kerjasama antara suami istri untuk bisa bangun malam, ya. Kalau ternyata dalam suatu kondisi kita sholat malam misalnya bangun jam 2, terus kita sangat ngantuk parah. Sudah enggak tahu apa yang kita ucapkan, maka kita tidur, jangan dipaksa. Tidur tapi nyalakan waker lagi. Biasanya 1 jam gitu sudah seger lagi. Ya. Tidur tapi nyalakan waker lagi untuk siap bangun sholat malam. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza qama ahadukum minal lail, fasta'jamal Qur'an ala lisanihi, falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian bangun malam, kemudian dia susah mengucapkan Al-Qur'an saking ngantuknya, maka hendaknya dia, ya, tidur. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berbaring. Demikian juga dalam hadis Anas dari Nabi SAW. Nabi masuk masjid, fawajada hablan mamdudan baina sariyatain. Nabi ternyata mendapati di antara 2 tiang masjid ada tali yang terikat antara 2 tiang masjid. Ada. Maka Nabi berkata, apa ini? Dikatakan li Zainab tusalli. Ini tali yang digunakan untuk Zainab. Kalau dia udah ngantuk, dia pegang tali tersebut supaya terus apa? Salat malam. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi Nabi tegur, ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hullu," putuskan tali tersebut. "Liyusalli ahadukum nasatahu." Hendaknya seorang salat dalam kondisi semangat. Au fatar, kalau dia dalam kondisi capek atau letih, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian salat malam perlu tahapan, ya. Di antaranya kalau kita tidak mampu langsung 1 jam, pelan-pelan 3 rakaat dulu. Tidak apa-apa 5 menit, tapi tiap hari jangan ditinggalkan. Nanti sudah iman bertambah, tambah 5 rakaat. Sudah iman bertambah, 7 rakaat. Iman sudah kuat, 11 rakaat sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi continue itu sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Lebih baik antum salat 3 rakaat tapi tiap hari tidak putus daripada salat langsung 11 rakaat namun cuma sesekali, ya. Oleh karena kontinuitas itu perlu sangat diperhatikan karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fawallahi la yamalullah hatta tamallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah amal yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan dengan amal kalian. Jadi usahakan continue meskipun sedikit tapi continue yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, supaya antum semangat salat malam, di antara hal yang sangat penting yaitu antum berusaha menambah hafalan Quran. Berusaha menambah hafalan Quran. Karena kalau orang punya hafalan Quran, dia semangat untuk murojaah tatkala dia bangun malam. Rakaat pertama dia baca surat ini, rakaat kedua dia baca surat ini, rakaat ketiga baca surat yang lain, rakaat keempat. Tapi kalau dia punya hafal cuma 3 surat atau 4 surat, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terkadang dia bosan. Terus kalau dia mengimami istrinya heran, "Mas, kok yang dibaca surat itu terus?" Ini karena surat papi sangat cinta sama surat ini. Ya. Dia tidak punya hafalan yang lainnya. Kalau Anda punya hafalan 1 juz aja akan merubah kehidupan Anda dalam keimanan dan ketakwaan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang rajin salat malam. Insyaallah mulai malam ini jangan lupa untuk bangun malam meskipun hanya salat witir 3 rakaat, ya. 3 rakaat cuma 5 menit, apa susahnya? Ya, jangan bangun pas azan subuh, bangun 20 menit, 15 menit sebelum azan subuh, kemudian salat witir 3 rakaat. Jangan ditinggalkan. Jadikan bertahan seminggu, 2 minggu. Kalau tambah semangat, tambah lagi rakaatnya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Terus, kalau kita sholat malam, kita bangunkan istri, apakah sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Hukum asal sholat malam adalah sendiri-sendiri, kecuali bulan Ramadan. Maka dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, maka hukum asalnya sholat sendiri-sendiri. Nabi SAW pun sholat sendiri. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Tetapi, kalau sholat bersama istri, kadang-kadang kita bersama, enggak ada masalah. Kadang-kadang supaya semangat kita sholat bareng sama apa? Istri. Makanya siapkan hafalan supaya pede di depan istri, ya. Jadi, tapi asalnya kita sholat di sini. Kita bangunkan istri sholat sini, kita sholat sini. Karena kita bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita punya doa lain, istri punya doa yang lain, ya. Suami, ya Allah mudahkan aku poligami. Istri berdoa, ya Allah jangan buat dia poligami. Kuat-kuatan, ya. Tapi kalau kadang-kadang bareng-bareng tidak mengapa. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka berdua salat bareng, maka dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Tapi hukum asal salat sendiri-sendiri. Sesekali salat bareng berjamaah di luar bulan Ramadan tidak mengapa. Jika mengerjakan salat malam, apakah boleh salat witirnya dikerjakan setelah salat Isya? Tidak.
kita mengerjakan salat witir setelah salat Isya kalau kita ternyata yakin tidak bisa bangun. Misalnya kita sangat ngantuk sekali. Kayaknya saya enggak bisa bangun. Saya pasti bangun, insyaallah bangunnya pas azan subuh. Ya udah, kita salat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita merasa biasanya kita mampu bangun sebelum subuh, maka jadikan salat witir yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra." Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir adalah salat apa? Witir. Kapan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat witir? Yang paling afdal salat witir salat malam sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, ya. Sekarang ini caranya mengetahui sepertiga malam yang terakhir, yaitu Anda harus tahu kapan azan maghrib dan kapan azan subuh, kemudian dibagi 3, kemudian hitung mundur sepertiga dari waktu salat subuh. Dan sekarang sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam 1 malam. Dari jam 1 malam. Apa hukumnya membiasakan salat witir sebelum tidur? Tidak mengapa. Ada sebagian orang yang dia beribadah di awal malam. Dia tidak mampu untuk bangun sepertiga malam terakhir. Dia salat malamnya di awal malam. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, ya, "Ausani khalili bi thalath." Kata Abu Hurairah bahwasanya kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla an-naum. Salat witir sebelum apa? Tidur. Abu Hurairah penuntut ilmu, menghabiskan waktunya di malam hari, dia begadang, maka orang seperti ini sebaiknya dia salat witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau dia bisa bangun salat malam, maka salat malam yang terbaik sebagai penutup di akhir. Ini sering ditanya berulang kali, apakah tahajud lebih baik salat bersama suami atau salat sendirian? Tadi jawabannya sudah, asalnya salat apa? Sendirian. Tetapi sesekali kita salat bersama anak dan istri tidak mengapa sesekali. Terutama dalam rangka mengajari mereka, memotivasi mereka untuk apa? Salat malam. Sesekali tidak mengapa. Sampai berapa rakaat salat malam tahajud dan bagaimana dengan salat istikharah? Kalau salat tahajud yang terbaik adalah 11 rakaat, ya, itu sudah include witir 11 rakaat, tetapi dengan yang panjang. Tetapi kalau ternyata kita tidak bisa baca panjang-panjang, hafalan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kalau 11 rakaat, maka seperempat jam sudah selesai, ya. Oleh karena tidak mengapa memperbanyak rakaat. Dan ini pendapat jumhur ulama 4 mazhab, bahwasanya salat malam tidak ada jumlah batasan rakaat. Boleh 20 rakaat, boleh 30 rakaat, boleh 40 rakaat. Di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, para kaum muslimin di kota Madinah salat 40 rakaat. Jadi, tetapi yang paling afdal sesuai sunnah 11 rakaat dengan salat yang panjang, ya. Tapi kalau tidak mampu, kalau cuma sedikit, maka kita memperbanyak rakaat supaya bisa dapat waktu yang panjang. Karena dalam salat malam yang Allah perhatikan di antaranya 2 hal. Waktunya Allah perhatikan. Makanya Allah mengatakan, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil Qur'ana tartila." Salatlah malam engkau setengah malamnya atau kurangi sedikit atau tambah. Berarti yang menjadi patokan juga terkadang apa? Durasinya berapa lama, paham? Kemudian juga diperhatikan juga jumlah rakaat yang terbaik 11 rakaat. Kalau kita bisa menggabungkan 2 ini, 11 rakaat dengan durasi yang panjang, maka itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata kita enggak bisa, ya, salat seperti Nabi panjang-panjang, maka kita boleh memperbanyak rakaat agar mendapatkan durasi yang panjang. Paham? Kapan waktu akhir salat malam? Waktu akhir salat malam azan subuh. Sebelum salat subuh masih tempatnya waktu untuk salat malam. Adab meminta kepada Allah. Minta kepada Allah yang paling penting adalah Anda khusyuk, benar-benar menunjukkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah minta kepada Allah. Anda mau minta kapan saja boleh.
Tidak perlu bikin janji untuk meeting terlebih dahulu. Kalau mau ketemu orang susah. Yang kedua, ente di depan boleh bicara sepuasnya, tidak usah malu-malu. Kalau kita minta sama orang ngomong gini enggak enak, ngomong gitu enggak enak, ngomong gitu enggak enak. Yang ketiga, ente ukapkan saja. Dengan berarti yang penting bahasa yang sopan, meskipun Anda enggak pandai untuk nyusun kata-kata, enggak ada masalah. Jadi kalau ketemu dengan bos, harus muqaddimah dulu. Ini dulu, pilih setelah. Udah yang penting ente berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan dan kekurangan, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kalau sudah terkumpul 3 ini, insyaallah doa itu dikabulkan. Ya. Jadi memuji Allah, kedua mengakui kesalahan-kesalahan dan mengakui kerendahan, kehinaan kita, kemudian bersalawat kepada Nabi, insyaallah doa kita dikabulkan. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.